Waktu yang lalu mendapatkan telepon dari seorang remaja yang berusia 13 tahun. Yeah. Remaja tersebut menanyakan, pertanyaan yang pertama adalah, apakah negeri kita, negeri Indonesia atau negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya bisa dinyatakan negeri kafir? Hal ini disebabkan karena negeri kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Lantas yang kedua, kalau negeri kita dinyatakan negeri kafir, apakah kita boleh memerangi negeri kita sendiri? Demikian, Pak. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masalah kepemimpinan di dalam Islam adalah masalah sangat prinsipil. Dan kepemimpinan di dalam Islam dibangun di atas pengurusan maslahah ummah atau umum, baik maslahat agama dan maslahat dunia. Maka sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, bahwa tugas utama umara, khulafa adalah siyasatun nas fi masalihid dunya wa hirasatuddin, mengatur manusia di dalam kemaslahatan dunia dan penjagaan agama. Dalam sepanjang sejarah kepemimpinan Islam sangat menonjol, terutama di era Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu muncul zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innakum satalqawna ba'di afaratan, sesungguhnya kalian akan menemui setelahku asaratan, maksudnya di sini asar, sesuatu yang sifatnya ganjil, aneh, ya, keanehan-keanehan. Fasbiru, maka sabarlah, hatta talqawni 'alal haud, sampai kamu ketemu atau menemuiku di telaga. Kemudian kita harus definisikan apa sih yang sebenarnya agama ini, negara Islam atau daulah Islamiyah atau darul iman dan darul kufur. Para ulama mendefinisikan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, status Darul Islam sangat bergantung kepada penghuninya. Bila dihuni oleh mayoritas kaum muslimin menegakkan syiar-syiar Islam, maka itu Darul Muslimin, Darul Islam. Dan bila sekarang ini mayoritas kaum kufar atau fasik, maka Darul Kufur wal Fisq. Dan itu berubah sesuatu dengan perubahan kondisi penduduknya. Karena negeri itu ada, negeri itu disebut, negeri itu bisa dikatakan hidup karena manusia yang tinggal, yang hidup di dalam. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan batasan, negeri itu diserang karena kufur atau tidak diserang karena darul iman, darul Islam, pada syiar yang menonjol terutama sholat dan adzan. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika ingin menyerang dan serangan fajar menahan. Bila mendengar adzan dia tahan,
dan bila dia tidak mendengar adzan, maka Rasulullah SAW menyerangnya. Rasulullah SAW meletakkan batasan negeri daerah itu diserang atau tidak, diperangi atau tidak, menggantungkan pada syiar yang nampak, yaitu adzan dan sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjelaskan satakunu umara'a atau satakunu umara'u, akan muncul pemimpin-pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, engkau baik sementara mereka jelek. Faman arafa bari'a, barang siapa yang berlaku baik maka telah berlepas diri dari mereka. Waman angkara, barang siapa yang mengingkarinya, salima, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba, yang jelek, yang tidak bagus adalah yang ridha, yang mengikuti jalan, cara, dan juga prinsip-prinsip mereka, membenarkan, mengiyakan, mengikuti. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah boleh kita memerangi mereka ya Rasulullah? Qala la, tidak boleh, ma sallu, selagi mereka itu sholat. Jadi Rasulullah SAW memberikan batasan sholat, karena sholat itu merupakan suatu batasan, dinding tembok yang memisahkan antara Islam dengan kufur. Makanya Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Dengan demikian, batasan atau tali paling akhir atau seseorang itu dikatakan muslim di sholatnya. Begitu juga negara dikatakan muslim kalau sekarang kebanyakan mereka masih menegakkan sholat, pemimpinnya, rakyatnya, dan suasana masih dikuasai syiar-syiar sholat, adzan, dan syiar-syiar yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, mereka mendoakan baik atas kalian dan kalian mendoakan baik atas mereka. Wa syiraru a'immatikum, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunakum, yang membenci kalian, wa yubghidunakum, mereka membenci kalian. Ya, kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum, kalian mengutuk mereka, wa yal'anunakum, mereka mengutuk kalian. Qila ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, boleh enggak kita angkat senjata? Faqala, Rasul menjawab, la, tidak, ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Wa idza ra'aitum mulatikum syai'an takrahunahu, jika kalian mendapati, melihat dari pemimpin-pemimpin kalian sesuatu yang tidak menyenangkan kalian, fa'akrahu amalahu, bencilah amalnya saja. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, tapi jangan menarik ketaatan, jangan bughat, jangan melawan, jangan melakukan kudeta. Ini pesan Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lainnya juga, riwayat yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim, setelah Rasulullah menjelaskan sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, mereka mencintai kalian, yang kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian baik, dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci mereka, mereka benci kalian, dan kalian mengutuknya, dan mereka juga mengutuk kalian. Qalu qulna ya Rasulullah, kami mengatakan, menanyakan, wahai Rasulullah, afala nunabiduhum inda dzalika, boleh enggak kita lempar bai'ah, kesetiaan, dan memerangi mereka? Qala la, tidak boleh, ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka menegakkan sholat di tengah kalian. La ma aqamu fikumus shalah, tidak boleh selagi mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Ala man